Veronica Koman, pembela Papua yang diminta kembalikan beasiswa. Nama pegiat hak asasi manusia, HAM Veronica Koman kembali bikin geger setelah mengaku diminta pemerintah mengembalikan uang beasiswa senilai lebih dari 773 juta rupiah saat menempuh jenjang pendidikan pasca sarjana di Australia. Vero, yang merupakan peraih beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan, itu mengklaim hukuman finansial itu dimaksudkan agar dirinya berhenti berbicara dalam mengadvokasi isu-isu HAM di Papua. Pemerintah Indonesia menerapkan hukuman finansial sebagai upaya terbaru untuk menekan saya berhenti melakukan advokasi HAM Papua, kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Indonesia.com. Selasa, 11/8. Sebagai aktivis HAM, Vero dikenal karena sejumlah advokasinya, terutama isu Papua, dan tak segan berkonfrontasi dengan pemerintah. Keberaniannya ini tak lepas dari rekam jejak pendidikan dan karirnya di lembaga advokasi HAM. Berdasarkan penelusuran Indonesia.com, Vero tercatat sempat menempuh pendidikan jenjang sarjana di Universitas Pelita Harapan dengan spesialisasi hubungan internasional selama 5 tahun, tahun 2006 sampai tahun 2011. Kala itu, dia sempat menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional pada tahun 2009. Selain kiprahnya di kegiatan organisasi, wanita kelahiran Medan 1988 itu sempat memenangi perlombaan debat hukum. Sebelum melanjutkan ke jenjang pasca sarjana pada 2016. Vero terlebih dahulu bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 2014. Di lembaga ini, dia aktif menangani perkara-perkara yang dialami kelompok marginal. Vero secara terbuka pernah menolak rencana tes keperawanan bagi calon polisi wanita. Pada Medio 2015. Ia mendampingi 7 santriwati dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ustadz di sebuah pondok pesantren. Logika Polri yang bilang kalau tidak perawan lantas tidak bermoral itu sangat tidak berdasar dan tidak nyambung. Saya tanya balik, apakah suatu institusi yang melakukan kekerasan terhadap perempuan secara sistematis itu bermoral? Cetusnya, menyindir Polri, pada Kamis tanggal 20 November tahun 2014 dikutip dari bantuanhukum.or.id. Di penghujung 2014, atau 1 bulan usai tragedi berdarah di Paniai, Papua, ia terpantau ikut gerakan tagar Papua Itu Kita bersama sejumlah pengacara lain di LBH Jakarta. Kala itu, Veronica Koman selaku pengacara publik LBH Jakarta mengkritik sikap Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, yang dianggap lamban untuk memerintahkan pengusutan kasus pembunuhan di Paniai tanggal 8 Desember tahun 2014. Tidak ada sikap prihatin terhadap korban dan tegas dari Jokowi sebagai presiden, ujar Veronica ketika itu. Sejak 2016. Ia melanjutkan pendidikan pada program Master of Laws di Australian National University. Vero tetap konsisten mengadvokasi kasus-kasus HAM Papua. Puncaknya, terkait kasus ujaran rasialisme di asrama mahasiswa Papua, di Surabaya, September tahun 2019. Saat itu, ada serangkaian demonstrasi besar di berbagai daerah. Kerusuhan pun pecah, terutama di berbagai daerah di Papua. Veronica, yang aktif berkicau di akun Twitternya soal kasus itu, kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus penghasutan. Lantaran posisinya ada di luar negeri. Vero jadi buron Interpol lewat penerbitan Red Notice. Selain itu, ada pula ancaman pembatalan paspor.
Kini pemerintah memaksa saya untuk mengembalikan beasiswa yang pernah diberikan kepada saya pada September tahun 2016. Adapun jumlah dana yang diminta adalah sebesar Rp773.876,918, ujar Vero. Kementerian Keuangan sejauh ini belum memberikan tanggapan terkait hal ini. Kepala Biro Komunikasi Kemenkeu, Puspa Rahayu, belum membalas pesan maupun telepon dari knindonesia.com.